Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Julia Diani. Saya berasal dari kelas 2B, Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tumbuh dan berkembangnya Kerajaan Ternate dan Tidore. Tujuan saya menjelaskan tumbuh dan berkembangnya Kerajaan Ternate dan Tidore adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam dengan dosen pengampu Bapak Nurfiansah MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu kita masuki yang pertama, Kerajaan Ternate. Ada 7 poin penting dari Kerajaan Ternate. Yang pertama yaitu awal mulanya Kerajaan Ternate. Kerajaan Gapi atau lebih dikenal dengan Kerajaan Ternate telah berdiri sejak tahun 1257, satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku. Ini didirikan oleh Mbah Masyur Mulamo yang berkuasa pada tahun 1257 sampai 1272 Masehi. Pada catatan sejarah tidak ditemukan keterangan jelas yang menyebutkan bahwa ia ataupun raja-raja penerusnya merupakan beragama Islam. Sebagai salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara, Kerajaan Ternate mencapai masa kejayaannya pada abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempahnya yang terkenal hingga ke Eropa. Di awal abad ke-13, Pulau Ternate mulai dikunjungi oleh pelancong dan pedagang. Penduduk Ternate merupakan warga eksodus dari Halmahera. Pada mulanya, di Ternate terdapat 4 kampung yang tiap kampung dipimpin oleh seorang momole atau kepala marga. Merekalah yang pertama kali mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari segala penjuru untuk mencari rempah-rempah. Penduduk Ternate semakin bervariasi dengan bermukimnya pedagang Jawa, Arab, Tionghoa, dan Melayu. Karena perdagangan yang semakin ramai, ditambahnya bahaya yang sering datang dari para perompak, maka ada inisiatif dari Momole Guna, pemimpin Tobona, diadakannya musyawarah untuk membentuk satu organisasi yang lebih kuat dan mengangkat seorang pemimpin sebagai raja. Pada tahun 1257, Momole Ciko, pemimpin Sampalu, terpilih dan diangkat sebagai Kolano atau seorang raja. Pertama dengan gelar Mbah Masyur Malamo pada tahun 1257 hingga 1272. Kerajaan Gapi berpusat di Kampung Ternate yang dalam perkembangan selanjutnya semakin besar dan semakin ramai sehingga oleh penduduk disebut juga sebagai Gamlamo atau kampung besar. Belakangan ini orang menyebut Gamlamo dengan Gamalama. Semakin besar dan populernya kota Ternate sehingga kemudian orang lebih suka mengatakan Kerajaan Ternate daripada Kerajaan Gapi. Di bawah pimpinan beberapa generasi penguasa berikutnya, Ternate berkembang dari sebuah kerajaan yang hanya berwilayahkan sebuah pulau kecil menjadi kerajaan yang berpengaruh terbesar di bagian timur, khususnya di Maluku. Baik, kita masuki poin kedua ya, dari 7 poin tadi, yaitu kedatangan Islam.
Tidak ada satu catatan yang menyatakan awal masuknya Islam ke Ternate, namun Polano marhum merupakan raja Ternate pertama yang memeluk agama Islam. Setelah mendapatkan petunjuk dari ulama Islam yang berasal dari Minangkabau, Datuk Maulana Hussein, salah seorang murid Sunan Giri yang datang ke Ternate pada tahun 1465 Masehi. Jika keterangan di atas diadakan rujukan, maka bisa dikatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan oleh ulama dari Melayu dan Jawa. Tapi berdasarkan dari sumber Muhammad Soleh Futuhena yang didasarkan pada tradisi lisan, pedagang Arab lah yang menyebarkan agama Islam di Maluku, yaitu Syekh Mansur, Syekh Amin, dan Syekh Umar. Dari sumber-sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Ternate sendiri sudah mengenal Islam sejak abad ke-13 dari pedagang Arab. Namun, Islam mulai disebarluaskan dan diberkembangkan di Ternate baru pada abad ke-15. Hal ini kemungkinan disebabkan dengan pendekatan yang dilakukan oleh ulama Melayu dan Jawa dalam berdakwah. Karena dengan menggunakan bahasa Melayu dan Jawa sangat mudah dipahami dan sangat mudah diterima oleh masyarakat Ternate. Setelah marhum wafat, anaknya Zainal Abidin yang menggantikannya. Ialah yang menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan Ternate dan meninggalkan gelar Polano dan menggantikannya dengan Sultan. Syariat Islam diberlakukan dan dibentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama. Langkah-langkah ini kemudian diikuti di kerajaan Maluku lain secara total, hampir tanpa perubahan. Ia juga mendirikan madrasah pertama di Ternate. Sultan Zainal Abidin pernah memperdalam ajaran agama Islam dengan berguru pada Sunan Giri di Pulau Jawa. Di sana dia dikenal sebagai Sultan Bualawa atau Sultan Cengkeh. Selanjutnya kita masuki poin ketiga, yaitu kedatangan bangsa Portugis. Pada masa pemerintahan Sultan Bayanullah pada tahun 1500 sampai 1521, Ternate semakin lama semakin berkembang. Rakyatnya diwajibkan berpakaian secara Islami. Teknik pembuatan perahu dan senjata yang diperoleh dari bangsa Arab dan Turki digunakan untuk memperkuat pasukan Ternate. Pada masa ini pula datang orang Eropa pertama di Maluku, Ludwig de Bartolomeo atau Ludovico Vartema pada tahun 1506. Tahun 1512, Portugal untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Ternate di bawah pimpinan Francisco Serrao. Atas persetujuan Sultan, Portugal diizinkan mendirikan pos dagang di Ternate. Portugal datang bukan semata-mata untuk berdagang, melainkan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, pala, dan cengkeh di Maluku. Kedatangan Sultan dengan orang Portugis menyebabkan timbulnya keresahan dalam masyarakat. Apalagi mereka ikut campur tangan dalam urusan internal kerajaan masyarakat, apalagi seperti dalam pengangkatan dan penunjukan pewarisan tahta. Menurut sumber yang dipercaya, Sultan Bayanullah wafat karena diracuni oleh orang-orang dekatnya. Orang-orang dekatnya sendirilah yang kecewa oleh kebijakannya di atas. Kita
kita masuki poin keempat, yaitu perang saudara. Sultan Bayanullah wafat meninggalkan pewaris-pewaris yang masih sangat belia. Janda Sultan, Permaisuri Nukila, dan Pangeran Tarawuse. Adik almarhum Sultan bertindak sebagai wali. Permaisuri Nukila yang asal Tidore bermaksud menyatukan Ternate dan Tidore di bawah satu mahkota, yakni salah satu dari kedua putranya, Pangeran Hidayat atau kelak Sultan Dayalu, dan Pangeran Abu Hayat atau kelak Sultan Abu Hayat II. Sementara Pangeran Taruwese menginginkan tahta bagi dirinya sendiri. Portugal memanfaatkan kesempatan ini dan mengadu domba keduanya hingga pecah menjadi perang saudara. Kubu Permaisuri Nukila didukung Tidore, sedangkan Pangeran Taruwese didukung Portugal. Setelah meraih kemenangannya, Pangeran Taruwese justru dikhianati dan dibunuh Portugal. Gubernur Portugal bertindak sebagai penasehat kerajaan dan dengan pengaruh yang dimiliki berhasil membujuk Dewan Kerajaan untuk mengangkat Pangeran Tabarigi sebagai sultan. Tetapi ketika Sultan Tabarigi mulai menunjukkan sikap bermusuhan, ia difitnah dan dibuang ke Goa, India. Di sana, ia dipaksa Portugal untuk menandatangani perjanjian menjadikan Ternate sebagai kerajaan Kristen dan vasal kerajaan Portugal. Namun, perjanjian itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan Khairun pada tahun 1534 sampai 1570. Poin kelima, perlawanan terhadap Portugal. Perlakuan Portugal terhadap saudara-saudaranya membuat Sultan Khairun geram dan bertekad mengusir Portugal dari Maluku. Tindak tanduk bangsa Barat yang satu ini juga menimbulkan kemarahan rakyat yang akhirnya berdiri di belakang Sultan Khairun. Sejak masa Sultan Bayanullah, Ternate telah menjadi salah satu dari 3 kesultanan terkuat dan pusat Islam utama di Nusantara pada abad ke-16 selain Aceh, Demak setelah kejatuhan Malaka pada tahun 1511. Ketiganya membentuk aliansi 3 untuk membendung sepak terjang Portugal di Nusantara. Tak ingin menjadi Malaka kedua, Sultan Khairun mengobarkan perang pengusiran Portugal. Kedudukan Portugal kala itu sudah sangat kuat. Selain memiliki benteng dan kantong kekuatan di seluruh Maluku, mereka juga memiliki sekutu-sekutu suku pribumi yang bisa dikerahkan untuk menghadang Ternate. Dengan adanya Aceh dan Demak yang terus mengancam kedudukan Portugal di Malaka, Portugal di Maluku kesulitan mendapat bala bantuan hingga terpaksa memohon damai kepada Sultan Khairun. Secara licik, Gubernur Portugal Lopes de Mesquita mengundang Sultan Khairun ke meja perundingan dan akhirnya dengan kejam membunuh Sultan yang datang tanpa pengawal. Pembunuhan Sultan Khairun semakin mendorong rakyat Ternate untuk menyingkirkan Portugal. Bahkan Maluku kini mendukung kepemimpinan dan perjuangan Sultan Babullah pada tahun 1570 sampai 1583. Pos-pos Portugal di seluruh Maluku dan wilayah timur Indonesia digempur setelah peperangan selama 5 tahun. Akhirnya Portugal meninggalkan Maluku untuk selamanya pada tahun 1575 di bawah pimpinan Sultan Babullah.
Sulawesi Utara dan Tengah di bagian barat, hingga Kepulauan Marshall di bagian timur, dari Filipina Selatan di bagian utara hingga Kepulauan Nusantara di bagian selatan. Sultan Babullah dijuluki penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni, hingga menjadikan Kesultanan Ternate sebagai kerajaan terbesar di Asia Timur, di Indonesia Timur. Di samping Aceh dan Demak yang menguasai wilayah barat dan tengah Nusantara kala itu, periode keemasan tiga kesultanan ini selama abad 14 dan 15 entah sengaja atau tidak dikesampingkan dalam sejarah bangsa ini, padahal mereka adalah pilar pertama yang membendung kolonialisme barat. Poin yang keenam yaitu penjajahan Belanda. Sepeninggalan Sultan Babullah, Ternate mulai melemah. Kerajaan Spanyol yang telah bersatu dengan Portugal pada tahun 1580 mencoba menguasai kembali Maluku dengan menyerang Ternate. Dengan kekuatan baru, Spanyol memperkuat kedudukannya di Filipina. Ternate pun menjalin aliansi dan Mindanao untuk menghalau Spanyol, namun gagal. Bahkan Sultan Said Barakati berhasil ditawan Spanyol dan dibuang ke Manila. Kekalahan demi kekalahan yang diderita memaksa Ternate meminta bantuan Belanda. Pada tahun 1603, Ternate akhirnya berhasil menahan Spanyol, namun dengan imbalan yang sangat mahal. Belanda akhirnya secara perlahan menguasai Ternate. Pada tanggal 26 Juni 1607, Sultan Ternate menandatangani kontrak monopoli VOC di Maluku sebagai imbalan bantuan Belanda melawan Spanyol. Pada tahun 1607, Belanda membangun benteng Oronje di Ternate yang merupakan benteng pertama mereka di Nusantara. Sejak awal hubungan yang tidak sehat dan tidak seimbang antara Belanda dan Ternate menimbulkan ketidakpuasan para penguasa bangsawan Ternate. Di antaranya adalah Pangeran Hidayat, Raja Muda Ambon yang juga merupakan mantan wali raja. Ternate ini memimpin oposisi yang menentang kedudukan Sultan dan Belanda. Ia mengabaikan perjanjian monopoli dagang Belanda dengan menjual rempah-rempah kepada pedagang Jawa dan Makassar. Baiklah, kita akan memasuki poin terakhir, yaitu jatuhnya Ternate. Beberapa Sultan Ternate tetap berjuang mengeluarkan Ternate dari cengkeraman Belanda. Dengan kemampuan yang terbatas, karena selalu diawasi, mereka hanya mampu menyokong perjuangan rakyatnya secara diam-diam. Yang terakhir, tahun 1914, Sultan Haji Muhammad Usman Shah pada tahun 1896 sampai 1927 menggerakkan perlawanan rakyat di wilayah-wilayah kekuasaannya. Bermula di wilayah Banggai di bawah pimpinan Khairuddin Tomogolo, namun gagal. Di Jailalo, rakyat Tudowongi, Tuada dan Kau di bawah pimpinan Kapita Banau berhasil menimbulkan kerugian di pihak Belanda. Banyak prajurit Belanda yang tewas, termasuk kontroleur Belanda Agerbik dan markas mereka di Obrak-abrik. Akan tetapi, karena keunggulan militer serta persenjataan yang lebih lengkap dimiliki bangsa perlawanan tersebut berhasil dipatahkan. Kapita Banau ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung. Sultan Haji Muhammad Usman Shah terlibat dalam pemberontakan ini. Oleh karenanya, berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda tanggal 23 September 1915 nomor 47, Sultan Haji Muhammad Usman Shah dicopot dari jabatan sultan dan seluruh hartanya disita. Ia dibuang ke Bandung pada tahun 1915 dan meninggal di sana pada tahun
kekecewaan Utsman Shah dari jabatan Sultan sempat lowong selama 14 tahun dan pemerintah adat dijalankan oleh Jogugu serta Dewan Kesultanan. Sempat muncul keinginan pemerintah Hindia Belanda untuk menghapus kesultanan Ternate, namun niat itu diurung dilaksanakan karena khawatir akan reaksi keras yang bisa memicu pemberontakan baru, sementara Ternate berada jauh dari pusat pemerintahan Belanda di Batavia. Dalam usianya yang kini memasuki usia ke-750 tahun, Kesultanan Ternate masih bertahan meskipun hanya sebatas simbol budaya. Baiklah, itu tadi 7 poin penting dari Kerajaan Ternate. Selanjutnya kita akan memasuki tumbuh dan berkembangnya Kerajaan Tidore. Ada beberapa poin yang penting dari Kerajaan Tidore. Kesultanan Tidore merupakan salah satu kerajaan yang pernah berjaya dalam sejarah kawasan timur Indonesia, tepatnya di Maluku Utara. Riwayat Kerajaan Tidore kerap dikaitkan dengan saudara kembarnya, yakni Kesultanan Ternate. Kejayaan Kesultanan Tidore berlangsung dari abad ke-16 sampai ke abad 18 Masehi. Masa ini ditandai dengan wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore yang luas dari sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, hingga pulau-pulau di sekitar Papua Barat. Kesultanan Tidore menjalani peradaban yang cukup lama dan melalui berbagai tahapan dalam riwayat sejarah Nusantara, bahkan hingga Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak tahun 1999, setelah reformasi 1998 yang meruntuhkan rezim Orde Baru, Kesultanan Tidore dihidupkan kembali dalam konteks melestarikan warisan budaya serta sejarah dan masih eksis hingga saat ini. Dari Kerajaan Tidore ini ada 2 poin penting yang akan saya jelaskan. Baik, poin yang pertama kita masuki yaitu sejarah awal Kerajaan Tidore. Pada awalnya yang disebut dengan Maluku meliputi Ternate, Tidore, Makian, dan Moti. Keempat wilayah ini bernama Moluku Kiraha, yang artinya persatuan 4 kolano atau kerajaan. Dikutip dari buku Kesultanan Islam Nusantara karya Dharma Wijaya, sesudah terjadi perjanjian Moti pada abad ke-14 Masehi, Kerajaan Makian pindah ke Bacan atau Halmahera Selatan, sedangkan Kerajaan Moti pindah ke Jailolo atau Halmahera Barat. Adapun Kerajaan Tidore dan Ternate tetap hidup berdampingan kendati kerap bersaing satu sama lain. Raja pertama Tidore adalah Sahajati yang merupakan saudara Mansur Malamo, raja pertama Kerajaan Tidore Ternate. Berdasarkan berbagai sumber, tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa Sahajati telah memeluk Islam. Hamka dalam sejarah umat Islam menguatkan pendapat tersebut dengan menyebutkan bahwa saat itu di Maluku ada kepercayaan Siman, yaitu memuja roh-roh leluhur nenek moyang. Penguasa Tidore yang pertama masuk Islam adalah Ciriliyati dengan gelar Sultan Jamaluddin pada tahun 1495 sampai 1512. Sejak saat itu, Kerajaan Tidore pun berubah menjadi kesultanan atau bercorak Islam. Sepeninggalan Sultan Jamaluddin, Kesultanan Tidore dipimpin
Timur pada tahun 1512 sampai 1526. Kala itu, pengaruh asing mulai masuk ke Maluku Utara, termasuk Tidore. Tidore kedatangan bangsa Spanyol yang diterima dengan sangat baik. Sebelumnya kerajaan tetangga yakni Kesultanan Ternate telah terlebih dahulu menjalin relasi dengan bangsa Portugis. Pada masa itu, Spanyol dan Portugis saling bersaing untuk menanamkan pengaruh di kawasan timur Nusantara. Suasana persaingan itu pun semakin panas. Portugis berambisi merebut Tidore dari pengaruh Spanyol. Darmawirjaya dalam Kesultanan Islam Nusantara menyebutkan terjadi beberapa kali perperangan antara Portugis dan Tidore. Pertikaian ini berakhir dengan perjanjian damai. Portugis bersedia menarik armadanya dari Tidore, namun dengan syarat. Syaratnya adalah semua hasil rempah-rempah dari Tidore hanya boleh dijual kepada Portugis dengan harga seperti yang dibayarkan Portugis kepada Ternate. Pada poin kedua kita masuki yaitu kejayaan dan akhir Kesultanan Tidore. Kejayaan Kesultanan Tidore terjadi pada masa Sultan Saifuddin pada tahun 1657 sampai 1689 Masehi yang berhasil membawa kemajuan hingga Tidore disegani oleh kerajaan-kerajaan yang berada di Kepulauan Maluku. Masa keemasan Sultan Tidore juga dirasakan di era kepemimpinan Sultan Nuku pada awal abad ke-19. Sultan Nuku memperluas wilayah kekuasaan Tidore sampai ke Papua bagian barat, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, bahkan sampai ke Kepulauan Pasifik. Tak hanya itu, Sultan Nuku juga berhasil menyatukan Ternate dan Tidore untuk menghadapi penjajah Belanda yang dibantu oleh Inggris. Kegemilangan mengusir bangsa asing membuat Kesultanan Tidore mencapai kemajuan yang sangat pesat. Di tengah suasana damai dan makmur, Sultan Nuku berpulang pada 14 November 1805 dalam usia 67 tahun. Pemimpin berjuluk The Lord of Fortune mewariskan masa-masa emas Kesultanan Tidore sebagai negeri yang diberkati dan berdaulat. Sepeninggalan Sultan Nuku, Belanda berusaha kembali mengincar Tidore. Hal ini diperparah dengan banyaknya polemik internal yang membuat Kesultanan Tidore akhirnya jatuh dalam kekuasaan Belanda. Seiring kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Kesultanan Tidore bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tidore, tepatnya Sofifi, ditempatkan sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara. Beberapa peninggalan sejarah Kesultanan Tidore yang masih tersisa adalah Istana Kadatoki serta Benteng Tore dan Tahula. Itulah dua poin penting yang saya jelaskan tentang Kerajaan Tidore. Mungkin ada kurang, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.